Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Luis Panjang Arum sebagai moderator dari kelompok 1 dan rekan saya Cika Yudhya Putri dan saya Anggi Arianti. Kami hari ini akan mencoba menjelaskan hasil kerja proyek kami yang berjudul penyelenggaraan mini konser sebagai bentuk penerapan dari materi desain proyek. Baik, saya akan memulai penjelasan untuk pemaparan proyek kami, penyelenggaraan mini konser. Ada pendahuluan. Alasan kami memilih jenis proyek ini adalah karena penyelenggaraan mini konser merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan skala sumber daya sebesar konser besar, sehingga dapat dirancang dan dikelola oleh tim yang relatif kecil. Selain itu, mini konser memiliki alur persiapan yang cukup jelas, mulai dari pengurusan izin, pemesanan venue, peralatan, hingga pelaksanaan di hari H, sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan metode optimisasi pada mata kuliah yang kami ambil, yaitu mata kuliah optimisasi. Proyek ini juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perencanaan waktu dan biaya dapat dikelola secara efektif dalam suatu kegiatan event. Selanjutnya, kami mendesain untuk suatu masalah dan proses yang mungkin akan dilalui ketika melakukan penyelenggaraan mini konser. Yang pertama, ada poin masalah. Beberapa faktor yang dapat menjadi sumber masalah dalam persiapan penyelenggaraan mini konser antara lain. Pertama, deadline persiapan acara yang ketat. Lalu yang kedua, keterbatasan anggaran untuk penyewa artis, venue, dan peralatannya. Yang ketiga, ketersediaan personel panitianya. Yang keempat, potensi benturan jadwal antar divisi, karena memang meskipun ini penyelenggaraan mini konser, tentu saja akan ada banyak divisi yang berkontribusi. Dan tiap-tiap divisi tentu memiliki jadwal pengerjaannya masing-masing yang mungkin akan saling bertumburan atau saling berdempetan. Lalu yang terakhir ada kemungkinan gangguan teknis seperti sound system atau lighting ketika nanti di hari H. Namun, itu adalah masalah yang masih bisa diminimalisir. Kami hanya akan membuat list kemungkinan masalah yang bisa saja terjadi di sini. Semua faktor tersebut perlu dipetakan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan dalam proses persiapan hingga di hari H mini konsernya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada poin proses. Pada proyek mini konser ini, proses kerja berjalan melalui serangkaian tahap terstruktur yang dapat ditulis secara garis besarnya seperti pada list berikut. Perumusan konsep acaranya, pembagian tugas setiap divisinya, penyusunan rundown-nya, persiapan teknis seperti sound, lighting, dan koordinasi talent. Setiap langkah yang di-list di sini, sebagian besarnya dirancang dalam milestone yang jelas untuk memastikan acara dapat terlaksana sesuai target dan harapan kami semua. Lalu, adapun artis yang memang ingin kami ajak berkolaborasi dalam proyek penyelenggaraan mini konser kami adalah artis Indonesia yang sudah punya nama besar, yaitu Mahalini. Untuk nama acara yang kami ambil adalah Ruang Cerita. Kami memilih judul nama acara ini disesuaikan dengan konsep dari album terakhir milik Mahalini. Adapun gambaran umum mini konser yang akan kami selenggarakan berdasarkan nama acara yang tadi sudah kami buat. Yang pertama, tujuan mini konser, yaitu mempererat hubungan antara Mahalini dan penggemarnya. Adapun nama fanbase-nya adalah Mylins. Jadi secara langsung sebenarnya kami mencoba untuk mempererat hubungan antara Mahalini dengan Mylins alias fanbase miliknya. Yang kedua, menyampaikan cerita dan makna di balik lagu-lagu Mahalini. Lalu yang kedua, tema mini konser. Tema mini konser yang kami ambil yaitu merangkai malam yang hangat, tempat cerita dituturkan lewat nada, dan keheningan dipenuhi makna. Yang ketiga, durasi acara. Mini konser Mahalini yang bertajuk Mahalini Ruang Cerita direncanakan berlangsung selama 2 jam. Selama waktu tersebut, penonton akan disuguhkan dengan berbagai lagu dan karya-karya dari Mahalini. Durasi 2 jam ini mencakup seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan, penampilan utama, hingga sesi penutup atau encore. Adapun gambaran umum di sini akan saya coba tambahkan, memang bertajuk untuk konsep yang mini konser, tetapi maksudnya kami ingin membuat mini konser yang sifatnya intimate konser. Jadi memang
Meskipun ini bukan konser yang cukup besar, tapi konsep yang ingin kami buat meskipun mini adalah konser yang intimate, yang lebih mendekatkan fanbase ke artisnya, begitu maksudnya. Poin yang keempat yaitu lokasi acara. Kami telah memilih tempat yang sangat cocok untuk intimate konser mahal ini dengan fanbase-nya ini, yaitu di Sky Cafe and Resto. Adapun alamatnya di Jalan Bukit Randu, Kebonjeruk, Tanjung Karang Timur, di Kota Bandar Lampung. Lalu yang kelima, jumlah penonton perkiraan 100 orang. Adapun yang telah saya sebutkan tadi karena memang konsepnya intimate konser, 100 orang ini adalah 100 orang fans yang real, mileage dari mahal ininya sendiri, agar konser ini memang bisa memberikan feedback timbal balik baik dari mahal ini ke fanbase ataupun fanbase ke mahal ininya. Lalu yang keenam, untuk pertunjukan. Mini konser mahal ini ruang cerita akan menampilkan mahal ini sebagai satu-satunya artis di atas panggung. Pertunjukan berbentuk penampilan solo vokal yang didukung oleh band pengiring live untuk menghadirkan aransemen musik dari lagu-lagu yang akan dibawakan oleh mahal ini, baik dari album terbarunya ataupun lagu-lagu dari yang album sebelumnya. Selanjutnya masuk ke pembagian divisi panitia, di mana di sini yang pertama ada ketua pelaksana, di mana ketua pelaksana ini bertugas memimpin seluruh kegiatan dan juga sebagai pengambil keputusan utama dan mengawasi progres dari setiap divisi. Yang kedua ada wakil ketua pelaksana yang tugasnya itu membantu ketua pelaksana dan menggantikan ketua saat ketua tidak hadir dan juga mengkoordinasikan lintas divisi. Yang ketiga yaitu sekretaris pelaksana yang mencatat notulensi saat rapat dan juga sebagai administrasi internal. Yang keempat yaitu bendahara pelaksana yang bertugas memanajemen keuangan dan juga mencatat pemasukan serta pengeluaran dan menyusun anggaran. Selanjutnya masuk ke divisi. Yang pertama ada divisi perencanaan dan perizinan. Yang pertama yaitu ada divisi perizinan dan administrasi yang bertugas mengurus izin keramaian, surat penggunaan tempat, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada divisi venue dan panggung dan teknis. Yang pertama itu ada divisi acara yang tugasnya itu menyusun rundown konser, mengatur alur performer, dan mengatur teknis jalannya acara. Yang kedua ada divisi dekorasi yang bertugas untuk mendesain panggung, koordinasi dengan vendor panggung, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada divisi perlengkapan yang bertugas untuk mengkoordinasikan dengan teknis, soundcheck, tata lampu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada divisi performer atau artis. Yang pertama itu ada divisi talent yang tugasnya itu menghubungi artis dan juga mengurus kontrak dan kebutuhan performer. Selanjutnya ada divisi promosi dan tiket. Yang pertama ada divisi publikasi dan dokumentasi yang tugasnya mendesain poster dan juga promosi sosial media dan mendokumentasikan foto atau video. Yang kedua ada divisi tiket dan registrasi yang tugasnya itu mendesain tiket dan juga mengatur sistem tiket. Selanjutnya ada divisi lapangan dan keamanan. Yang pertama ada divisi konsumsi, keamanan, dan kesehatan. Tugasnya itu yang pertama menyiapkan konsumsi untuk panitia dan performer, dan yang kedua koordinasi keamanan dan juga menyiapkan P3K. Selanjutnya masuk ke proses dan kegiatan. Di sini ada tabel desain proyek dengan aktivitas 1,2 dengan deskripsi singkat yaitu penyusunan konsep dan kurasi setlist dengan waktu normalnya itu 2 minggu dan biaya normalnya 2 juta. Dengan waktu crashnya 1 dan biaya crashnya 3 juta, lalu didapat slopnya 1 juta. Selanjutnya aktivitas 2,3 dengan deskripsi singkatnya yaitu desain panggung dan layout kecil. Dengan waktu normalnya itu 3 dan biaya normalnya 5 juta. Untuk waktu crashnya itu 2 dan biaya crashnya 7 juta. Didapat slotnya yaitu 2 juta. Dan untuk aktivitas 2,4 dengan deskripsi singkatnya yaitu pengadaan dan persiapan teknis dengan waktu normalnya 4 dan biaya normalnya 15 juta. Dan untuk waktu crashnya yaitu 2 dan biaya crashnya 22 juta. Dan didapat slotnya 3.500.000. Dan untuk aktivitas 2,5 dengan deskripsi singkatnya koordinasi dengan artis dan manajemen. Dengan waktu normalnya itu 3 minggu dan biaya normalnya 12 juta. Dan untuk waktu crashnya 1 dan biaya crashnya 18 juta. Dan didapat slot per minggunya yaitu 3 juta. Lalu aktivitas 3,5 yaitu penataan venue dan pemasangan alat dengan waktu 2 minggu dengan biaya normal 6 juta. Dan waktu crashnya 1 dan biaya crashnya 9 juta dan slotnya 3 juta. Lalu aktivitas 4,5 yaitu soundcheck dan
rehearsal teknis dengan waktu 1 minggu dengan biaya normalnya 4 juta dan waktu crashnya 1 minggu dan biaya crashnya 4 juta. Lalu untuk slotnya itu tidak bisa dipercepat. Untuk aktivitas 5,6 yaitu pelaksanaan konser atau hari hanya dengan waktunya normalnya 1 minggu dengan biaya normalnya 25 juta dan waktu crashnya 1 dan biaya crashnya 25 juta dan untuk slotnya tidak bisa dipercepat. Lalu untuk aktivitas terakhir yaitu 6,7 yaitu pembongkaran atau evaluasi pasca acara. Waktu normalnya itu 2 minggu dengan biaya normalnya 2 juta dan waktu crashnya 1 minggu dengan biaya crashnya 3.500.000 dengan slotnya 1.500.000. Lalu pertanyaannya yaitu, dapatkah panitia mini konser mahal ini menargetkan seluruh persiapan acaranya itu selesai dalam waktu maksimal 8 minggu dengan anggaran tidak melebihi 75 juta? Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memulai dari inti perhitungan materi desain project, yaitu untuk membuat grafnya seperti yang telah disesuaikan dengan tabel yang telah disebutkan sebelumnya. Maka bentuk graf yang dapat dihasilkan adalah seperti ini. Ada 7 simpul yang bisa dibuat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dengan masing-masing bobot di setiap garisnya yang dapat dilihat dari waktu pengerjaan normal yang telah kami tentukan juga. Dari simbol ke-1 ke 2 sebesar 2, 2 ke 3 sebesar 3, 2 ke 5 sebesar 3, adapun satuannya adalah dalam bentuk minggu. Jadi maksudnya jika dari simpul 1 ke simpul 2 sebanyak 2 minggu pengerjaannya, simpul 2 ke simpul 3 adalah pengerjaan selama 3 minggu. Adapun pengertian dari kegiatan 1 itu apa, kegiatan 2 itu apa. Adapun maksud dari aktivitas dari 1 ke 2 itu telah disebutkan di tabel sebelumnya, lalu 2 ke 3 juga telah disebutkan dan seterusnya semuanya sudah dijelaskan dalam tabel. Dan jika dituliskan dalam bentuk graf akan menjadi seperti ini. Dan di sini juga ada lambang atau simbol dalam bentuk persegi dan segitiga. Adapun yang dalam bentuk persegi ini disebut sebagai proses forward pass yang mana menghitung misal dari untuk kotak persegi yang di simpul 2, kenapa hasilnya bisa 2? Jadi di simpul 2 itu kan sebelumnya didahului hanya simpul 1 dan jarak dari simpul 1 ke simpul 2 ditandai dengan bobot angka 2 di panahnya. Maka hal ini juga bisa langsung ditulis sebagai berbobot 2 untuk forward pass di simpul 2. Begitu. Lalu untuk yang di simpul 3 misalnya di sini kan tertulis perseginya itu berbobot 5 dan sebelumnya didahului oleh simpul 1 dan 2. Bobot simpul itu dijumlah dari yang 1 ke 2, 2 dan 3. 1 ke 2 besar bobotnya 2, 2 ke 3 bobotnya itu 3. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Maka poin untuk forward pass alias di simbol perseginya simpul 3 itu 5. Kemudian hal ini bisa saja dengan bentuk pertimbangan. Contohnya kalau misalnya sebuah simpul itu didahului oleh beberapa simpul. Jadi harus ada simpul dengan bobot terbesar yang diambil untuk menjadi bobot di simpul itu. Jadi maksudnya seperti ini. Di simpul 5 sebelumnya didahului oleh simpul 3, simpul 2, dan simpul 4. Adapun simpul 3 sudah berbobot 5. Simpul 2 sudah berbobot 2 dan simpul 4 sudah berbobot 6. Nah, untuk dari jarak
simpul 3 ke 5, simpul 2 ke 5, simpul 4 ke 5. Masing-masing berbeda-beda. Nah, carilah untuk jumlah yang forward path itu terbesar. Di sini jelas terlihat 7, yaitu simpul 3 dengan bobotnya 5 ditambah 2, ataupun simpul 4 dengan bobotnya 6 yang ditambah 1, sama-sama menghasilkan angka 7. Maka bobot untuk forward path simpul 5 adalah 7. Hal ini juga berlaku untuk simpul-simpul selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan untuk bentuk segitiganya yang disebut sebagai backward path. Untuk backward path dimulai dari titik yang paling akhir, yaitu di angka 7. Nah, sebelumnya telah didapat untuk forward path-nya itu kan 10. Maka di titik backward path yang pertama, segitiga pertama, untuk yang di simpul 7 tetap sama-sama 10. Nah, kemudian kan dihitung mundur ke simpul 6. Di simpul 6 ini berarti kan kalau mengikuti penjelasan yang sebelumnya itu di forward path sebelumnya didahului oleh simpul X gitu. Nah, jadi kalau yang ini karena hanya mengubah arahnya, saya akan tetap menjelaskannya dengan simpul 6 sebelumnya didahului oleh simpul 7, begitu. Nah, di simpul 6 ini bobot segitiganya itu 8. Mengapa? Karena kalau tadi di forward path itu dijumlah, maka di backward path ini dikurang. Di simpul segitiga simpul 7, bobot backward path simpul 7 itu kan 10, dan bobot dari 6 ke 7 itu kan 2. Jadi 10 dikurang 2, 8. Maka bobot simbol segitiga, bobot backward path untuk simpul 6 itu 8. Nah, untuk melihat yang bentuknya perbandingan seperti yang di sebelumnya, seperti yang ada di forward path, bisa untuk diambil contoh simpul 2. Simpul 2 itu sebelumnya didahului oleh simpul 3, simpul 5, dan simpul 4. Adapun kalau kita lihat masing-masing, poin backward path di simpul 3 itu 5, di simpul 5 itu 7, di simpul 4 itu 6. Nah, kita ambil pengurangan dengan bobot panahnya ke angka 2. Mana yang paling terkecil? Itulah yang diambil. Dan di sini didapat pengurangan yang paling terkecil adalah 2, yaitu antara 5 dikurang 3 dengan simpul 3 ke 2, ataupun dari simpul 4 ke 2, 6 dikurang 4, yang sama-sama menghasilkan angka yang sama-sama menghasilkan poin terkecilnya 2. Maka dapat ditulis poin backward path untuk simpul 2 itu sebesar 2. Singkatnya, dengan cara seperti itulah graf ini akhirnya bisa dibuat. Lanjut ke slide berikutnya. Didapat dari graf yang sebelumnya itu jalur kritisnya 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Adapun jalur kritis ini ditentukan dengan melihat simpul-simpul mana saja yang memiliki bobot backward path dan forward path yang sama. Nah, kebetulan di graf milik kami ini semuanya sama. Jadi kami memilih berdasarkan intuisi kami saja. Lalu didapat untuk normal waktunya itu 10 minggu dengan biaya 71 juta rupiah. Lalu kemudian kami data besar slope-nya, didapatlah slope terkecil di titik 1,2 yaitu sebesar 1 juta rupiah. Adapun slope di titik lain yaitu di 2 ke 4 3.500.000, 6 ke 7 1.500.000.
Dan untuk yang keempat, kelima, aktivitas 5 ke 6, simpul-simpul aktivitas itu artinya tidak bisa dihitung, karena kalau kita lihat lagi ke tabel sebelumnya, aktivitas 45 itu soundcheck dan rehearsal teknis. Kemudian aktivitas 5 ke 6 itu pelaksanaan konser, yang dimana kedua aktivitas tersebut tidak bisa dipangkas waktunya. Itu memang sudah waktu tetap yang terbaik untuk melakukan persiapan hingga pelaksanaan di hari H. Lanjut ke slide berikutnya. Kami akan mencoba melakukan crash untuk aktivitas 1 ke 2, yang dimana sebelumnya berbobot 2. Kami akan mencoba meng-crash untuk mempercepat waktunya, mempercepat waktu pelaksanaannya dari aktivitas 1 ke 2 menjadi 1 minggu saja. Adapun aktivitas 1,2 ini adalah penyusunan konsep dan akurasi setlistnya. Didapat karena sebelumnya di waktu normal itu kami membuatnya 10 minggu, karena kami crash didapatlah waktu sebesar 9 minggu dengan biaya slotnya tadi 1 juta. 1 juta dijumlah dengan 71 juta didapat 72 juta. Untuk penghitungan backward pass dan forward pass tetap sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Begitu. Kemudian kami akan melakukan crash kedua, yaitu di aktivitas 6,7. Adapun aktivitas 6,7 ini adalah aktivitas pembongkaran dan evaluasi pasca acara. Kami akan meng-crashnya dari 2 minggu menjadi 1 minggu saja. Adapun didapat tadi sebelumnya sudah 9 minggu waktu pelaksanaannya, kami crash lagi menjadi 8 minggu. Adapun biaya tambahannya menjadi 72 juta dijumlah 1.500.000. Didapat jumlah biayanya keseluruhan 73.500.000. Memasuki slide yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis crashing yang dilakukan, proyek persiapan mini konser Mahalini Ruang Cerita ini dapat dilaksanakan sesuai target. Waktu penyelesaian berhasil dipercepat hingga 8 minggu, memenuhi batas maksimal yang telah ditetapkan. Selain itu, total biaya setelah proses crashing terbukti lebih rendah dari anggaran maksimum yang telah disebutkan di slide sebelumnya, sehingga proyek dinyatakan layak dan efisien untuk dijalankan. Dengan demikian, baik dari sisi waktu maupun biaya, proyek ini mampu mencapai standar kinerja yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengelolaan mini konser untuk penerapan materi desain proyek. Kelompok 1 kami akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.